Seberapa kuat Joko Widodo mampu bertahan di tengah gempuran yang bertubi-tubi yang datang tidak hanya dari orang perorangan tetapi juga dari institusi politik seperti partai politik yang melakukan upaya mendemigrasi seorang Jokowi dan legasinya sebagai mantan presiden. Saya ingin mengajukan beberapa catatan tentang seberapa kuat Jokowi mampu bertahan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pertanyaan banyak orang diarahkan pada Joko Widodo dengan mengajukan pertanyaan seberapa kuat Jokowi mampu bertahan dari serangan politik dan ideologis yang diarahkan kepada dirinya untuk melemahkan, mendemigrasi, bahkan menghancurkan harkat martabat dari dirinya sebagai mantan presiden selama 2 periode. Tentu saja jawaban dari pertanyaan ini tidak mudah, tetapi saya memiliki sebuah imajinasi yang ingin saya bagikan, dan dalam konteks ini Jokowi harus cukup mempertimbangkan apa yang kiranya membuat dirinya memiliki kekuatan untuk bertahan sampai hari ini dan ke depan ia mampu kapitalisasi sebagai sebuah kekuatan politik, sosial, budaya yang membuatnya bisa dan mampu bertahan menghadapi serangan politik ideologis tersebut. Salah satu dari kemungkinan yang bisa dipakai Jokowi dalam rangka bertahan dari gempuran-gempuran itu adalah Jokowi harus mulai memikirkan strategi mengideologisasikan apa yang ia pikirkan dan apa yang ia lakukan sebagai pemikiran dan tindak tanduk politik Jokowi. Jokowi sendiri punya legasi dan legitimasi tentang itu. Mengapa? Karena ia adalah presiden yang pernah memimpin Indonesia selama 2 periode. Di belakang Jokowi juga banyak orang-orang yang menjadi simpatisan dan loyalis Jokowi yang sangat militan untuk membela kepentingan Jokowi dan bahkan berada di belakang Jokowi untuk seiring sejalan dengan Joko Widodo dalam rangka berjuang bersama untuk Indonesia yang menurut Jokowi dan para simpatisan atau loyalisnya ini adalah gagasan-gagasan besar yang hendak disumbangkan oleh Jokowi ketika Jokowi nantinya mampu merealisasikan sebuah institusionalisasi dari pikiran dan sepak terjang politik Jokowi. Inilah yang saya katakan, teman-teman, bahwa realisasi dari partai yang super TBK atau partai yang super terbuka itu tidak boleh lagi dihambat atau ditunda-tunda. Mengapa? Karena ini adalah salah satu pilar penting untuk membuat Jokowi mampu bertahan dan bahkan membalik logika yang dibuat oleh lawan-lawan politik Jokowi yang maksudnya menarget Jokowi sebagai sumber masalah dan membuat Jokowi selalu ada pada posisi yang menderita di tengah-tengah tantangan, persoalan, dan kehidupan politik demokrasi di tanah air kita, tanpa ada upaya menginstitusionalisasi dalam sebuah gerakan politik yang serius hingga membentuk sebuah partai politik yang diinisiasi dan inisiatornya adalah Jokowi untuk mewadahi kekuatan politik, gerbong politik di belakang Jokowi. Maka sangat dipastikan Jokowi dan pikiran-pikirannya serta sepak terjang politiknya lambat atau cepat akan ditinggalkan oleh para simpatisannya. Karena itu Jokowi perlu menghitung secara politis
melakukan kalkulasi secara politis. Kalau memang ia ingin memastikan dirinya mampu bertahan di tengah serangan-serangan dan gempuran politik ideologis yang terus-menerus diarahkan kepadanya, tidak hanya dari orang per orang atau dari sebuah lembaga-lembaga sosial politik, bahkan institusi politik seperti partai politik, maka tidak ada cara yang lain selain Jokowi harus merealisasikan sebuah kekuatan politik, gerakan politik, hingga wujudnya dalam sebuah partai politik, apapun namanya. Paling tidak, partai politik itu harus mewadahi apa yang dipikirkan Jokowi dan sepak terjang politik Jokowi. Disinilah teman-teman, saya mendorong bahwa apapun nama lembaga dan gerakan politik ini atau institusi atau partai politik ini, Jokowi harus menimbang bahwa kekuatan Jokowi mampu bertahan sampai hari ini dan ke depan. Karena ke depan akan banyak serangan-serangan yang terus bertubi-tubi diarahkan padanya dan keluarganya, maka tidak ada pilihan lain. Jokowi harus mewujudkan sebuah institusi dari gerakan politik Jokowi hingga partai politik Jokowi, agar semua yang mencintai Jokowi, yang menjadi simpatisan Jokowi dan militan membela Jokowi itu tetap terwadahi dalam sebuah semangat militansi untuk tetap melihat bahwa Jokowi punya tempat yang penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia hari ini dan ke depan. Tanpa itu teman-teman, Jokowi akan ditinggal oleh para simpatisannya. Jokowi akan hanya menjadi aktor politik yang pernah tampil dalam sejarah Indonesia, memiliki pengaruh besar, tetapi ia sayang gagal untuk menginstitusionalisasi pengaruhnya yang besar itu dalam wadah seperti gerakan politik atau institusi seperti partai politik. Karena itu teman-teman, mari kita dorong dan kita membayangkan bahwa ada suasana kebatinan yang bisa membuat Jokowi merasa penting, ia ingin bertahan, dan karena itu langkah-langkah politiknya selain ditopang oleh banyak orang yang mendorong Jokowi merealisasikan institusionalisasi pikiran dan gerakan Jokowi dalam sebuah partai politik, maka saya ingin katakan bahwa langkah itu adalah langkah terbaik jika Jokowi ingin menyelamatkan dirinya dari berbagai macam serangan yang diarahkan kepadanya dan keluarga dan kepentingan politik Jokowi. Teman-teman, apa yang akan terjadi ke depan masih kita akan nantikan, tetapi apa kekuatan yang membuat Jokowi mampu bertahan? Seberapa kuat Jokowi mampu bertahan? Ini adalah sebuah tesis sekaligus pernyataan politik yang menggugah Jokowi dan seluruh kekuatan politik di belakang Jokowi yang menjadi gerbong para simpatisan dan militansi Jokowi untuk memikirkan bahwa Jokowi hanya menjadi sejarah belaka kalau ia tidak mampu merealisasikan sebuah gerakan politik itu dalam sebuah partai politik. Tapi kalau ia ingin menyelamatkan dirinya dan tetap diperhitungkan sebagai kekuatan politik dari aktor politik yang pernah memimpin Indonesia, maka caranya adalah dengan mewujudkan institusionalisasi gerakan dalam sebuah gerakan politik hingga sebuah partai politik. Jika tidak, maka Jokowi hanya akan menyesali nasibnya dan ia tidak pernah menjadi aktor politik yang bertahan dari gempuran-gempuran yang diarahkan kepadanya.